Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Salat serta salam tanpa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Baik teman-teman, apa kabar pagi hari ini? Baik. Sebelumnya saya absen dulu. Rizky Kaharu. Dia. Abdan Mani. Hadir. Ahmad Madingo. Hadir. Bedran Bilaji. Hadir. Ayudia Alim. Hadir. Chelsea Wenas. Hadir. Julia Rahman Sari Mahmud. Hadir. Nur Aini Adam. Sakit. Sakit. Baca. Rifka Doli. Hadir. Siti Fadila Muhammad. Hadir. Tri Syaira Ibrahim. Hadir. Oke, baik teman-teman, jadi satu orang yang tidak ada. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, pembelajaran melalui model pembelajaran The Learning Cell, yaitu kalian dapat menganalisis pengertian kebudayaan perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Yang kedua, melalui model pembelajaran Jigsaw Learning, kalian dapat menganalisis manfaat perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah serta meyakini bahwa Islam berkembang di masa itu. Yang ketiga, melalui model pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat dan menyajikan quote tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Jadi teman-teman, di sini kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang masing-masing akan mempresentasikan materi tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, dan peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Jadi kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, Tri Syaira Ibrahim, Siti Fadila Muhammad, dan Julia Rahman Sari Mahmud. Kelompok kedua, Rifka Doli, Rizky Kaharu, dan Abdan Manani. Kelompok tiga, Ahmad Madingo, Bedran Bilaji, dan Chelsea Wenas. Saya butuh satu moderator yang saya angkat, yaitu Ayudia Alim. Jadi untuk kelompok yang sudah saya bagi, dipersilakan duduk bersama kelompok, dan untuk moderator silakan ambil tempat. Baik, karena sudah ada moderator, jadi semua kegiatan yang ada di kelas ini saya serahkan kepada moderator untuk mengatur jalannya diskusi. Untuk moderator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan syukronillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin. Tanpa pula kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, langsung saja saya
selaku moderator akan mengatur diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun, sepertinya Nabi Ismail, mereka mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berbagai macam berhala. Berhala-berhala tersebut ditempatkan di sekitar Ka'bah yang merupakan bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satu berhala yang paling terkenal adalah Hubal yang dianggap sebagai dewi tertinggi oleh kaum Quraisy. Selain menyembah berhala, ada juga kepercayaan lain yang berkembang di kalangan masyarakat Arab para Islam. Sebagian dari mereka menyembah jin, hantu, dan roh leluhur. Mereka percaya bahwa makhluk-makhluk halus tersebut dapat memberikan manfaat dan mudarat bagi mereka. Oleh karena itu, mereka sering mengorbankan binatang atau tumbuhan sebagai persembahan agar mendapatkan perlindungan dari keselamatan dari gangguan makhluk halus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 1. Dipersilahkan untuk kelompok 2 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan satu pertanyaan, yaitu sebutkan 4 golongan yang ada pada masa jahiliyah. Baiklah, itu pertanyaan dari kelompok 2. Apakah kelompok 1 sudah ada jawabannya? Ya, sudah ada. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, Pak Salam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang tempat golongan pada masa jahiliyah. Yang pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya, seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Jathiyah ayat 24. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan, seperti yang termaktub dalam Quran Surah Qaf ayat 15. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Kabilah Kalab di Darumatul Jandal misalnya, mereka mempunyai berhala Wat. Kabilah Ujaddil mempunyai berhala Suwa. Kabilah Mazhar dan kabilah-kabilah Yaman semuanya menyembah Yakut dan Yakut. Kabilah Sakir di Taif dan menyembah Latta. Kabilah Quraisy di Kianah menyembah Uzza. Kabilah Aus dan Khaz menyembah Manat. Dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal yang ditempatkan di samping di Ka'bah. Yang keempat, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabiah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Baiklah, sekian jawaban saya. Itulah jawaban dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 sudah memahami jawabannya? Ya, sudah. Baiklah, sekarang diskusi kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Periode BK. 1. Memurnikan akidah. Dakwah Nabi SAW kepada masyarakat Arab kala itu bertujuan untuk memurnikan akidah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diselewengkan oleh mereka. Beliau mengumpaskan penyembahan berhala serta mengajak kembali kepada ketauhidan. 2. Menambah kemuliaan akhlak. Substansi dakwah Rasulullah SAW yang kedua adalah untuk menanamkan kemuliaan akhlak. 3. Membebaskan kaum yang tertindas. Penguasaan Arab saat ini gemar untuk menindas orang-orang lemah dan yang mereka anggap rendah derajatnya, sehingga Rasulullah SAW datang untuk membebaskan tirani dan penindasan terhadap budak dan orang-orang lemah tersebut. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. 1. Dakwah sembunyi-sembunyi. Pada awal periode dakwah Rasulullah SAW, beliau belum memiliki banyak pengikut. Setelah menerima wahyu pertama, beliau belum berdakwah kepada banyak orang, melainkan kepada keluarga dan kerabat dekat. Pada wahyu yang kedua, barulah Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan pada umatnya dan masyarakat Arab yang penuh kemusyrikan. 2. Dakwah terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah SAW setelah pengikutnya semakin banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan melalui sabdanya Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Baiklah, hanya ini dari saya. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Itu buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu pertanyaan dari kelompok 3. Jika kelompok 2 sudah ada jawabannya, dipersilahkan untuk menjawab. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik, pada sana saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang bagaimana Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arkam bin Arkam karena rumahnya berada di dekat Bukit Safa dan merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, sehingga tidak dicurigai oleh siapapun yang datang ke rumah Arkam bahwa ada pertemuan di sana. Nah, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu jawaban dari kelompok 2. Apakah kelompok 3 sudah memahami jawabannya? Ya. Selanjutnya pemaparan presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materinya adalah peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dibagi menjadi empat
Pertama adalah hijrah ke Habasa. Hijrah ke Habasa adalah keberangkatan kaum muslimin menuju Habasa yang dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusun dengan rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habasa diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan bahan makan. Perlakuan Raja Najasyi terhadap umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Mereka mengutus Umar bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadapi Raja Najasyi. Kedua itu Ummu Hudni. Abu Talib bin Abdul Muthalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah SAW. Perlindungan dan bantuan dari Abu Talib dalam dakwah Rasulullah SAW sangat totalitas. Ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah SAW. Meskipun ia tetap berpegang pada agama nenek moyangnya, namun begitu dalam Asad al-Ghaba diceritakan. Tatkala sakit, Abu Thalib semakin parah. Ia memanggil semua warga Bani Abdul Muthalib lalu berpesan, sesungguhnya kamu sekalian akan dalam keadaan baik selagi kalian mendengar perkataan Muhammad dan mengikuti perintahnya. Karena itu ikutilah dia dan percayalah dia, supaya kalian akan selamat. Setelah Abu Talib meninggal, Rasulullah SAW berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmatimu dan mengampunimu. Aku akan memintakan ampun untuk sampai Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Yang ketiga adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesedihan Rasulullah. Karena ditinggal dua orang terkasihnya, yaitu Abu Talib dan Siti Khadijah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam Quran surah Al-Isra ayat. Ada perbedaan pendapat mengenai penetapan kapan untuk kejadian tersebut berlangsung, yaitu sebagai berikut. Menurut At-Tabari, Isra terjadi pada tahun tatkala Allah memulihkan beliau dengan nubuwah. Menurut An-Nawawi dan Al-Qurtubi, Isra terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Al-Alama Al-Munhur berpendapat Isra terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Pendapat lain mengatakan Isra terjadi pada 6 bulan sebelum hijrah pada bulan Muharram tahun ke-13 dari kenabian. Ada yang berpendapat Isra terjadi selama 2 bulan setelah hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Isra terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Yang keempat yaitu hijrah ke Yasrib. Pada musim haji tahun 11 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah atau Mina dan menyatakan baiat, sumpah setia. Bayat itu kemudian dikenal dengan sebuah bayat Aqabah atau Aqabah 1 atau disebut bayat Nisa. Karena di antaranya ikut bayat adalah seorang wanita, ia bernama Afra binti Abi Sinti Sa'ilabah. Ada 6 bab persoalan penting yang terjadi sumpah setiap dalam bayat Aqabah 1. Pertama, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Kedua, mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, mereka tidak akan berbuat fitnah atau dusta dan curang. Mereka tidak akan memurkai Rasulullah SAW. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 1
Dipersilahkan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak datang. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan 6 pokok persoalan penting yang menjadi sumpah setia dalam Baiat Aqabah 1. Baiklah, itu pertanyaan dari kelompok 1. Dipersilakan apakah kelompok 3 sudah ada jawabannya? Baiklah, kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, sebutkan 6 pokok persoalan penting yang menjadi sumpah setia dalam baiat. Ada 6 pokok, yaitu mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang, mereka tidak akan memakai Rasulullah SAW. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu jawaban dari kelompok 3. Apakah kelompok 1 sudah memahami jawabannya? Sudah. Baiklah, saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan. Oke. 1. Dari segi keyakinan, bangsa Arab masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan, golongan yang mengakui adanya Tuhan namun mengingkari hari kebangkitan, golongan penyembah berhala, golongan yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, kebudayaan masa jahiliyah yang positif antara lain tradisi keilmuan, berdagang, bertani, bersyair, menghormati tamu. Yang ketiga, dari sisi sosial kehidupan masyarakat Arab terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu masyarakat perkotaan Ahlul Hadhar yang telah menetap dan memiliki peradaban lebih maju, dan masyarakat pendalaman Badui yang hidupnya nomaden dan belum memiliki peradaban yang maju. Yang keempat, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dilakukan dengan 2 cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang kelima, masa kenabian adalah sejak Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, sedangkan masa kerasulan adalah sejak Rasulullah SAW menerima wahyu Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Dan yang keenam, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Makkah, antara lain hijrah ke Habasyah, Amul Huzni, Isra Mi'raj, dan hijrah ke Yasrib. Baiklah, itu kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kembalikan kepada guru mata pelajaran SKI. Baik, terima kasih untuk moderator yang budiman. Untuk teman-teman, terima kasih juga sudah melakukan presentasi kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Wow, sangat luar biasa sekali untuk penampilan kelompok kalian, yang dimana kalian menjelaskan tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah, dimana kelompok 1 menjelaskan budaya masyarakat Mekah sebelum Islam. Di situ dia menjelaskan bahwasanya zaman dahulu sebelum Islam masuk, bangsa-bangsa Mekah itu masih bersifat jahiliyah. Jahiliyah itu dikatakan artian itu bodoh, tidak bisa mengenal apa-apa. Makanya ketika pada saat masyarakat Mekah sebelum Islam itu, mereka mabuk-mabukan. Ada yang nikah tapi tidak tahu batas nikah sampai berapa. Begitu juga untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Mereka menjelaskan tentang substansi. Yang pertama, memurnikan akidah.
Yang kedua, menambah kemuliaan akhlak. Dan yang ketiga, membebaskan kaum yang tertindas. Dan selanjutnya strategi dakwah Rasulullah, dakwah sembunyi-sembunyi, di mana yang dikatakan bahwasanya dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah lakukan agar beberapa kaum Yahudi jika mengetahui tentang persembunyian itu, jika mengetahui tentang dakwah Rasulullah, maka bisa jadi Rasulullah akan dibunuh pada saat itu. Selanjutnya ada dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah pada saat beberapa tokoh Quraisy yang sudah masuk Islam, terutama Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah SAW berani melakukan dakwah terang-terangan dikarenakan kekuatan yang ada pada Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, kelompok 3 menjelaskan tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah, yaitu peristiwa penting yang pertama hijrah ke Abbasiyah, yang kedua Amal Husni, dan yang ketiga Isra Miraj. Jadi terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3, dan terima kasih juga untuk moderator yang budiman. Selanjutnya minggu depan kita akan melakukan pembelajaran lagi, yaitu di sini saya akan menyampaikan pembelajaran untuk minggu depan tentang bab 2, perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Ya. Jadi kita ketemu minggu depan. Oke, siap? Siap. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk teman-teman, karena semua sudah selesai, jadi dari sini saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.